Iya, oke. Selamat siang. Siang. Ini kelas apa ya? Nil ya. Oke, Nil. Selamat siang ya. Gimana kabar hari ini? Hah? Ada berapa? Sehat-sehat sama puji Tuhan. Ada berapa orang yang ikut LDK? Oh, 2G. Oke, berarti yang 2 orang itu nanti hari Kamis kita akan ulangan. Ulangannya itu tentang gaya Lorentz saja. Sorry, bukan gaya Lorentz, gaya kolom ya. Gaya kolom yang F sama dengan K, Q1, Q2 per R kuadrat. Itu G rumusnya. Sama rumus vektor kamu harus tahu ya. Jadi kalau ada 2 buah vektor yang membentuk sudut, maka kita harus menggunakan rumus kosinus yang F1 kuadrat tambah F2 kuadrat ditambah 2 F1 F2 cos theta atau alfa. Lalu untuk carinya berarti harus di akar ya. Karena resultan kuadrat sama dengan itu. Itu harus ingat itu karena ada satu soalnya tentang itu. Sebentar nanti kita review tentang itu ya. Mudah-mudahan waktunya cukup. Ya, sekarang kita kembali ke kita punya channel di mana? Sip, oke ya. Kita ulang kembali untuk masuk ke gaya Lorentz, kita nggak bisa tinggalkan kaidah tangan kanan. Di kaidah tangan kanan, pertama kemarin kita sudah menentukan untuk apa? Mencari apa? Arah dari di sekitar kawat berarus, ada apa? Induksi magnet. Lambangnya apa induksi magnet? B. Satuannya apa? Tesla. Tesla. T ya, T Tesla. Nah, sekarang kita tentukan arahnya dulu. Jangan sampai lupa ya semuanya. Semuanya ya. Kalau arus naik, titik di sebelah kanan masuk, di sebelah kiri keluar. Kalau arus turun, titik di sebelah kiri, titik di sebelah kanan. Oke. Kalau arusnya ke kiri, maka titik di atas, titik di bawah keluar. Kalau arusnya ke sebelah kanan, maka titik di bawah masuk. Oke ya. Nah, untuk menentukan gaya Lorentz itu kalau ada kawat berarus berada di dalam induksi magnet atau berada di dalam medan magnet, maka dia akan mengalami gaya. Nah, gayanya itu dinamakan dengan gaya Lorentz. Menghitungnya sebentar. Yang penting arahnya dulu karena salah nanti resultan gaya bisa salah. Ya. Nah, untuk menentukan arah gaya Lorentz kembali kita menggunakan kaidah tangan kanan. Di buku itu biasa gambarnya itu tentang ini. Jadi 3 jarinya kalian itu harus membentuk sudut siku-siku, saling berpenyiku satu dengan yang lainnya. Di mana ibu jari itu menyatakan arah daripada arus pada kawat, kemudian jari telunjuknya itu menyatakan arah induksi magnetnya apakah dia masuk atau keluar atau ke kiri atau ke kanan atau ke atas atau ke bawah. Kemudian jari tengahnya itu adalah menentukan arah gaya Lorentz-nya kemana. Jadi kawat itu akan bergerak kemana, itu berarti jari tengah yang menentukannya. Cuman ibu nggak suka pakai ini, kenapa? Capek. Karena kita harus mempertahankan posisi ketiga-tiganya ini saling tegak lurus. Jadi capek sekali kalau pakai ini. Nanti kadang-kadang tak belok-belok malah kita bingung. Jadi ibu lebih senang pakai ini. Ini nggak ada di buku karena ya ibu sendiri yang bikin gitu loh. Ya, jadi pakai ini aja lebih gampang. Ibu jari tetap menyatakan arah kuat arus. Kemudian 4 jarinya ini adalah menyatakan arah induksi magnet, apakah masuk atau keluar ya. Kemudian telapak tanganmu itu menghadap kemana? Tapi jangan kau tampar temanmu. Ya, nah itu menyatakan arah gaya Lorentz-nya ya. Arah gaya Lorentz-nya. Jadi ibu jari menyatakan apa, William? Kamu sibuk ngapain? Tidak memperhatikan ibu punya tangan. Kalau nggak mau perhatiin di luar. Lah yang ngapain itu diurusin? Ibu sedang menjelaskan, kamu tidak memperhatikan. Nanti kamu nggak tahu, kamu bilang nggak mengerti. Perhatikan dong. Ya, oke ya. Jadi ibu jari menyatakan apa? Arah arus. 4 jarinya kita menyatakan apa? Arah induksi magnet. Kemudian telapak tangannya kita menghadap kemana itu menyatakan apa? Arah gaya Lorentz. Jadi begini ya. Sekarang ikut ya. Yang masuk dulu. B masuk. Berarti menembus ke depan. Masuk bidang kertas. Arus naik. Telapak tanganmu menghadap kemana? Ke kiri. Berarti arah daripada gaya Lorentz itu ke kiri. Tapi bukan begini. Salah. Itu menampar namanya. Ke kiri. Lurus ya. Jadi kita ikut gerak. Set gitu. Ya, set olahraga tah ya. Oke. Oke ya. Jadi B masuk, arus naik, Lorentz kiri, set gitu ya. Oke.
B masuk, arus turun, putar. Arus turun, turun. Ibu jarinya berarti ke bawah. Set. Ya kan? Lawrence. Ya, oke, ulang ya. Semuanya. Jangan bengok-bengok tanganmu. Lurus begini ya, lurus ya. Lurus saja. Oke? Atau mau begini ya boleh, nggak apa-apa supaya jangkauannya panjang ini ya. Ya, oke. Ini ya. Oke. B masuk, arus naik. Ibu jarinya tetap direntangkan. Arus naik, Lawrence ke kiri. B masuk, arus turun. Set. Ke kanan. Salah, bukan begitu. Tidak begini. Ikut badanmu. Gerak ya, gerak. Jangan tangannya aja. Ya, oke, ulang. B masuk, arus naik, Lawrence kiri. B masuk, arus turun, Lawrence kanan. Kemudian B masuk, arus ke kiri, Lawrence turun ke bawah. B masuk, arus ke kanan, Lawrence naik. Bukan begini, arus naik ya. Oke. Nah, sekarang yang keluar berarti menikam kita. 4 jarinya kita menikam kita, berarti posisi akan seperti ini, akan agak susah karena kan enggak bisa sampai lurus sekali gitu ya. Oke, B keluar, arus ke kanan. Lawrence turun atau ke bawah. B keluar, arus ke kiri. Lawrence ya naik. Oke. B keluar itu menikam kita. Arus naik. Lawrence. Oke. B keluar. Arus turun. Set. Lawrence. Ya, seperti itu. Ulang ya. Coba. B masuk. Arus naik. Lawrence. Ya. B masuk. Arus turun. Duduk. Pakai tangan kananmu. Kaidahnya itu tangan kanan. Bukan kiri. Ya, nanti kamu salahnya. Aduh, lama dikit. Terus. B masuk, masuk bidang kertas itu menjauhi kita ke depan. Ini loh, udah bisa. Udah begitu besar bisa ya. Aduh. B masuk, arus naik, Lawrence. Oke. B masuk, arus turun, Lawrence kanan. B masuk, arus ke kiri, Lawrence. B masuk, arus ke kanan, Lawrence ke atas. Oke. B keluar, arus ke kanan, Lawrence. B keluar, arus ke kiri, Lawrence. B keluar, arus naik, Lawrence. B keluar, arus turun, Lawrence. Oke, sip. Jangan salah ya. Oke, sekarang kita gambarnya. Nah, untuk mencari berapa besarnya gaya Lorentz, kamu ingat, kalau kalian pergi ke rumah makan, setelah pesan makanan, yang dianterin apa? Ya makanan. Selesai makan, kamu biasa minta apa? Minta bill. Jadi ingat bill berarti ingat gaya Lorentz ya. Jadi rumus daripada gaya Lorentz adalah B kali I kali L. Hanya saja ada syaratnya. Antara B dengan I itu harus saling tegak lurus. Di mana B apa? B apa B? Induksi magnet. I apa? Arus. L kira-kira apa? Panjang, long ya, panjang, long time ago ya. In Bethlehem. Tahu ada lagunya toh? Oke, sekarang kita mengingat kembali dulu untuk yang induksi magnet ya. Karena nggak boleh salah. Untuk yang arus naik, arus turun, kemudian arus ke kanan, lalu arus ke kiri. Oke. Sekarang, untuk arus naik, titik di kanan B-nya masuk atau keluar? Masuk. Di kiri? Keluar. Arus turun, titik di sebelah kiri. Masuk. Di sebelah kanan? Keluar. Kemudian arus ke kanan, titik di sebelah atas. Keluar. Oke, di sebelah bawah? Masuk. Arus ke kiri, titik di sebelah atas. Masuk. Di bawah? Jangan sampai salah. Ini B ya semua ya. Jadi kamu ngapalin aja. Apalin salah satunya. Ini B. Ini B. Ini B. Semua induksi magnet. Masuk keluarnya jangan sampai salah ya.
Oke. Nah, sekarang arah masuk dan arah keluar itu pada gaya Lorentz digambarkan untuk yang masuk ini kesepakatan aja, kesepakatan di antara kita gitu. Ya. Kesepakatan di antara kita. Jadi untuk yang induksi magnet masuk itu digambarkan dengan sebuah noktah atau titik ini gini. Ya, seperti ini. Ada titik ya, pakai inilah. Gampang. Ya. Kurang gelap ya. Masih gelap. Ya, titik ya. Kenapa nggak gelap? Oh, salah. Ya, dot ya. Dot itu titik. Di tengah. Nah, seperti ini. Nah, kemudian nanti kalau yang arahnya keluar, ya itu digambarkan dengan tanda cross. Jadi untuk yang titik ini berarti induksi magnetnya adalah masuk ke dalam bidang kertas. Ini B-nya, ini B, ini B, ya B-nya ini. Jadi masuk, ini B, induksi magnetnya. Kemudian untuk yang arah keluar, itu kita pakai tanda cross. Cross apa cross? Silang, ya, pakai tanda silang. Jadi pakai tanda cross. Ya, seperti ini. Jadi ini berarti arahnya keluar. Keluar daripada bidang kertas. Ya, arah keluar. Ingat, arah keluar itu kemana? Nih ya, jangan lupa. Ini B-nya. Nah, ini B. Ini B. Nah, sekarang misalnya nih, ada kawat berarus. Kawat berarus, arusnya arahnya ke sini. Nah, Lorentz-nya kemana? Ayo, pakai kaidah tangan kananmu. B masuk arus ke kanan. Lorentz kemana? B masuk arus ke kanan. Lorentz ke atas. Oke. Jadi ini adalah gaya Lorentz-nya. Ya, jadi ini adalah F Lorentz-nya, ini adalah I, ya. Kemudian untuk arus misalnya ke bawah. Lorentz-nya kemana? Masuk ke bawah, ke kanan. Oke. Ya. Jadi ini adalah F Lorentz-nya ya. Ini F Lorentz. F Lorentz-nya di sini adalah I. Nah, sekarang berikutnya. Untuk yang keluar nih. Misalnya ini seperti ini. Arusnya ke kanan. Lorentz-nya kemana? Keluar kanan. Kemana? Ke bawah. Ya. Di sini adalah F Lorentz-nya. Ini F Lorentz, ini I. Ya. Keluar kanan berarti turun. Pakai kaidah tangan kanan. Keluar kanan. Ya, jangan salah. Oke, sekarang berikutnya lagi misalnya untuk yang arusnya naik. Ini I. Ini I. Keluar naik. Lorentz kemana? Kanan atau kiri? Naik kanan ya, oke. Ya, berarti ini Lorentz-nya ke sana. Ini adalah F Lorentz. Nah, rumus dari F Lorentz itu sama dengan apa tadi? B dikalikan I dikalikan L. Di mana B-nya itu harus tegak lurus dengan I-nya. Ya, harus tegak lurus dengan I. B tegak lurus. Kalau nggak tegak lurus nggak bisa. Nah, sekarang misalnya gini. Misalnya ada kawat berarus listrik arahnya ke sana. Ini adalah I dengan panjangnya adalah L.
Ini berada di dalam induksi magnet yang arahnya ke sini. Nah, ini B-nya. Ini B. Nah, ini membentuk sudut nih, theta. Tegak lurus nggak? Nggak tegak lurus. Kalau tidak tegak lurus, apa yang harus kita lakukan? Coba. Kita harus ngapain ini? Dengan B-nya atau dengan I-nya? Salah satunya. Harus siapain? Diapakan? Diproyeksikan ya, supaya dia tegak lurus terhadap I ya. Atau I-nya yang mau diproyeksikan juga boleh, nggak ada masalah. Ya, ini supaya dia tegak lurus ya dengan I. Tegak lurus berarti harus membentuk sudut berapa? 90 derajat ya. Nah, terus ini juga boleh memproyeksikan untuk yang sejajarnya ya boleh nggak apa-apa. Ya, diproyeksikan. Jadi ini adalah B yang sejajar, yang ini adalah B yang tegak lurus ya. Jadi kalau kalian mau bikin garis pertolongan boleh, nggak apa-apa ya. Kita pakai garis pertolongan di sini dengan ini ya. Ya. Ah, seperti ini. Garis pertolongannya. Kita buat putus-putus. Ya, inilah. Oke, ya. Nah, sekarang kita mau menentukan nih, mau menentukan rumusnya kayak Lorentz-nya sekarang jadi bagaimana gitu. Nah, kalau di sini theta, ini apa? Theta juga, oke. Ini garisnya tegak lurusnya di sini. Nah, sekarang terhadap segitiga yang di bawah, B tegak lurus hubungannya dengan theta, itu sebagai sisi apa? Depan, miring, samping. Depan, oke, ini depan. Lalu B-nya sebagai sisi apa? Miring. Kemudian terhadap segitiga ini, B sejajar sebagai sisi apa? Hah? Samping. Nah, yang kita perlukan kan yang ini, yang tegak lurus kan? Berarti perbandingannya adalah sisi depan dengan sisi miring. Sisi depan dengan sisi miring demi perbandingan trigonometri apa? Sin. Oke, berarti sin daripada theta itu sama dengan B tegak lurus dibagi dengan B. Kalau begitu nilai dari B tegak lurusnya rumusnya jadi apa? B dikalikan dengan sin theta. Ingat ya, perbandingan trigonometri tulislah di bagian akhir ya. Jangan tulis di bagian awal atau tengah-tengah supaya kamu terhindar dari kesalahan dalam perhitungan. Nah, tadi rumusnya F Lorentz itu sama dengan B dikalikan I dikalikan L dan ini B-nya harus B yang tegak lurus kan? Maka kalau kita masukkan B sin theta dikalikan I kali L berarti menjadi apa? B I L tinggal kamu tambahkan sin theta ya. Ini F Lorentz ya. Oke. I-nya mau berapa? Ampere? Hah? 4 ampere. Oke. Panjang kawatnya mau berapa? Hah? Berapa? 10 cm. Oke. Sudut tetanya mau berapa derajat? 30 derajat. 30 derajat. Oke. Ya, soal nomor 1 tentukan F Lorentz-nya sama dengan berapa? Itu soal pertama. Gampang, tinggal masukin aja ya. Bil sin theta. Oke, nah sekarang enggak susah, tenang aja. Ini tinggal masuk-masuk rumus, yang penting kamu ingat rumusnya. Ada kawat ini satu kawat. Kembali lagi yang ke tadi. Kemudian kawat yang kedua nih. Mau searah atau mau berlawanan? Searah, oke. Nanti kita bikin juga yang berlawanan. Ya, nah. Iya toh. Bikin juga dong. Berlawanan, berarti yang satunya naik. Oke. Nah, di sini adalah I1. Yang ini adalah I2. Ini juga adalah I1, ini adalah I2. Nah, sekarang I1 menimbulkan induksi magnet tidak? Kenapa tidak? Kawat berarus listrik, di sekitar kawat ada induksi magnet tidak? Ada, jadi tidak boleh tidak. Nanti menyalahi Oersted itu. Ya, di sekitar kawat berarus listrik itu timbul induksi magnet. Nah, yang berada di sekitar kawat pertama itu kawat berapa? Kawat 2. Berarti kawat 2 ini mengalami induksi magnet dari kawat pertama. Posisi kawat kedua di kanan atau kiri kawat pertama? Kanan. Lalu kawat pertama arusnya naik atau turun? Naik. Kalau arus naik kawat di kanan, B-nya masuk atau keluar? Masuk. Oke, berarti ada B di sini. Nah, maka B ini adalah
B1. Oke? Nah, sekarang yang berikutnya. Kawat kedua kan berarus juga ini I2. Menimbulkan induksi magnet di kawat pertama tidak? Iya, menimbulkan. Sekarang posisi kawat pertama ada di sebelah mana? Kiri, kawat kedua. Arus naik di sebelah kiri. Induksi magnetnya kemana? Ke bawah. Masuk atau keluar? Keluar. Jadi yang di sini ini adalah berarti B2. Kawat pertama arusnya naik dipengaruhi oleh B2 yang keluar. Timbul gaya Lorentz dong. Arah gaya Lorentz-nya kemana? Hah? Kemana? Ke kiri. Cocok atau cocok? Keluar, naik. Ayo. Ke kanan. Oke. Nah, karena ini adalah gaya pada kawat pertama akibat B2, kita beri simbol F12. Artinya, gaya yang dirasakan pada kawat pertama akibat induksi daripada B2. Oke? Ya, itu sudah tidur. Lah gimana caranya? Kalau kamu begitu, yang tegap dong, ya, yang tegap. Kalau mau tidur ya pergi di OKS. Sekarang kita lihat gaya Lorentz pada kawat yang kedua, ya. Gaya Lorentz pada kawat yang kedua. Arah arusnya kemana? Naik. B-nya, B2-nya kemana? Masuk. Masuk, naik. Kiri atau kanan? Ke kiri. Oke, ya, jangan sampai salah ya. Karena nanti kita harus tahu apakah dia tarik-menarik atau tolak-menolak gitu. Jadi ini adalah F21. Apa artinya F21? Berarti gaya pada kawat kedua akibat dari induksi magnet kawat pertama atau akibat B1 ya. Oke. Nah, sekarang untuk yang di bawahnya nih. Yang di bawahnya sini. B-nya kemana nih? B1 kemana? B1 bekerja di kawat 2. Arus turun di sebelah kanan. Keluar atau masuk? Keluar. Oke, ini adalah B1 ya. Ini B1. Kemudian arus naik. Kawat 1 ada di sebelah kiri. Naik kiri. Arahnya kemana? B-nya. B2-nya. Bukan naik turunnya. B-nya masuk atau keluar? Keluar. Arus sembarang naik-naik terus. Kemudian ini B2. Ya. Oke, sekarang kita lukis gaya Lorentz ya. Jangan asal ya. Usul ya, usul. Tapi jangan asal gitu loh. Dicoba dulu. Ya, oke. Sekarang kita mau lukis F12. Keluar, arus turun. Kemana? Ke kanan atau ke kiri? Keluar, arus turun. Ayo. Kemana? Kiri ya? Cocok. Ke kiri. Berarti ini adalah F12. Sekarang B keluar, arus naik. B keluar, arus naik. Kemana? Kanan. Oke. Yang di sini berarti adalah F21. Nah, ini yang digambar yang pertama, ini saling mendekati. Kalau saling mendekati berarti dia tarik-menarik atau tolak-menolak? Tarik-menarik. Kalau ini saling menjauhi, berarti tolak-menolak. Jadi kalau arusnya searah, dua kawat sejajar, maka dia pasti tarik-menarik. Kalau arusnya berlawanan arah, maka dia akan tolak-menolak. Nah, sekarang kita akan menentukan rumusnya untuk dua buah kawat sejajar berarus listrik ya. Kita mau menentukan rumusnya. Oke. Sampingnya Jojo siapa itu? Rumus B itu apa ya? Lah iya, ada perhatikan ke papa no. Tunduk terus. Rumus B apa? Apa MO? Mo? Mo. Suara apa itu? Hah? Mu 0 kali I per ayo, ini nada sambung. Sampai kasih nada sambung tuh. Cewek atau cowok? 2 pi. Ya, ada nada sambungnya. Udah, Jojo setia sekali. Ya, ingat loh. Harus berlawanan jenis baru tarik menarik. Ya, oke. Nah, rumusnya F tadi apa? Bil, B kali I kali L. Nah, sekarang kalau F12 itu kan gaya pada muatan pada kawat pertama. Berarti I-nya pakai I berapa? I1. Akibat dari B2, makanya kita pakai B2.
Nah, ini B kan mu 0 I dibagi 2 pi A. Maka kalau B2 berarti mu 0 I-nya I berapa? I2 dibagi dengan 2 pi A dikalikan I1 dikalikan L. Oke. Sekarang kalau F21. F21 itu gaya pada kawat kedua akibat B1. Berarti B-nya pakai B1 dikalikan I2 dikalikan L. B1 rumusnya berarti jadi mu 0 I1 ini berarti dibagi 2 pi A kali I2 dikalikan L. Sekarang kamu bandingin deh. Antara F12 dengan F21, apakah ada yang berbeda? Apa, Bing? Bedanya? I-nya mana? I2, I1, I1, I2. Bedanya apa? Enggak ada. Iya, berarti sama ya. Nah, kalau begitu, maka ngitungnya cuma satu kali. Jadi F12 itu sama dengan F21. Jadi ini boleh kamu tulis mu 0, I1, I2, L dibagi dengan 2 pi A. Ya, jadi satu kali ngitung. Ini ya, satu kali ngitung. Oke, I1-nya mau berapa? 2 ampere. Oke, I2-nya mau berapa? 4 ampere. Oke, lalu L-nya mau berapa? 10 cm. Oke, 10 cm. Lalu jarak antar kedua kawatnya mau berapa? 10 mau juga. Ini deh, malas yang hitung. Oke ya. Cari berapa F12, F21. Sekarang I1 di sini mau berapa? 6. Oke. I2-nya mau berapa? 12. Oke. L-nya mau berapa? Hah? 10 lagi ya. Aron. 10 terus. Jarak antar keduanya berapa? 5. Oke, 5 cm ya. Nanti kamu kerjakan. Sisa masukin aja kok. Angkanya jadi enggak susah ya. Oke, itu soal nomor 2 ya. Oke. Sekarang yang berikutnya lagi. Itu kan baru 2. Nah, sekarang Ibu mau bikin lebih dari 2. Mau berapa? 3 atau 4? 3 mau. 3 mau. Jangan searah semua ya. Supaya seru atau mau searah semua? Searah semua. Halo, searah semua. Jangan deh. 2 aja yang searah. Oke. Nah, satunya nih mau naik lagi atau mau turun? Naik. Oke, naik. Perhatikan lagi ya. Ini adalah I1, ini I2, ini I3. Oke, sekarang B1. B1 itu berarti bekerja di kawat 2 dan kawat 3. Kawat 2 dan 3 ada di kanan atau kirinya kawat 1? Kanan. Arus kawat 1 naik atau turun? Berarti B-nya masuk atau keluar? Masuk. Ya, B berapa ini? B1. B1. Sekarang kita mau lukis B2. B2 itu berarti bekerja di kawat 1 dan kawat 3. Arus 2 itu kemana? Ke bawah. B2 di kawat pertama, itu kawat pertama ada di kiri. Arus turun, masuk atau keluar? Masuk. Oke. Berarti ini masuk. Di sini berarti keluar. Oke ya. Di sini adalah B2, ini adalah B2. Nah, sekarang kita mau lukis B3-nya. B3, I3 ini naik. Posisi kawat 1, 2 di kanan atau kiri? Kiri. Naik kiri. Keluar atau masuk? Keluar. Oke. Ini berarti taruh di bawah saja, apa-apa. Supaya gambarnya enak. Oke. Jadi yang ini adalah B3. B3, B3. Sekarang kita mau lukis gayanya ya. Gayanya pada kawat pertama akibat B2 dulu. Akibat dari B2. B2 masuk arus naik. Lorentz kemana? Ke kiri. Oke. Tidak boleh salah nentuinnya loh ya. Jadi di sini adalah F12. Sekarang F13. B keluar arus naik ke kanan. Maka ini adalah F berapa? F13. Sekarang di kawat 2. F21. Masuk turun. Masuk turun. Kemana? Kanan. Oke. Ini adalah F21. F23. Ke kiri. Oke. Berarti ini adalah
F2, 3. Sekarang untuk di yang ketiga, kawat ketiga, masuk, naik ke kiri. Oke. Ini adalah F31. Lalu berikutnya ke kanan, keluar, naik ya. Oke, berarti ini adalah F32. Sekarang kita mau cari F1 nih. F1 ada 2 buah gaya yang berlawanan arah. Kalau berlawanan arah dikurang apa dijumlah? Dikurang. Kanan kurang kiri. Berarti F13 dikurangi F12. Di F2 berlawanan juga. Jadi F21 dikurangi dengan F23. Di F3 ya F32 dikurangi dengan F31. Gampang ya, tinggal nyariin aja. Nah, nanti kan F12 sama dengan F21. Lalu F13 juga sama dengan F31. Lalu F23 sama dengan F32 ya. Jadi gampang sekali. Oke, sekarang I1-nya mau berapa? 2 ampere. I2 4 ampere. I3 6 ampere. L-nya mau berapa? 10 cm. Oke. Jarak antar keduanya 10 lagi. 10 ya wes, udahlah. Udah 10 cm. Ini juga 10 cm, udah nggak apa-apa. Ya, ini soal nomor 3 ya. Nah, sekarang yang berikutnya lagi. Ada kawat berarus berada di sekitar kawat berarus lain, tapi yang lainnya bentuknya adalah persegi panjang. Nah, ya, seperti ini. Nah, ini berarus juga ya. Nah, arah arusnya misalnya ke kanan di sini, yang di sini. Kawatnya kita kasih nama A, B, C, D. Yang mau kita cari gaya Lorentz yang dialami oleh kawat ABCD ini, ya. Nah, sekarang ini arusnya yang di sini kita sebut I1, lalu yang ini kita sebut I2. Kawat ABCD di kanan atau kiri kawat pertama? Kanan. Arusnya kawat pertama naik atau turun? Kanan naik. Berarti B1 kemana? Masuk bidang kertas. Oke ya. Maka B1-nya masuk semua. Berarti di semua tempat ini masuk semua. Masuk semua. Ya. Jadi yang ini adalah B1, 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 B1. Di kawat AB arusnya ke kanan. Berarti di BC arusnya kemana? Kemana? Kan ngalir nih. Naik atau turun? Turun. Kemudian di CD arusnya kemana? Ke kiri. Lalu di DA arusnya naik. Ya, kita mau lukiskan gaya Lorentz-nya nih. Gaya Lorentz-nya pada masing-masing cabang kawat. Di kawat AB, B-nya masuk arus ke kanan. Lorentz-nya kemana? Ke atas. Oke. Kemudian di kawat BC, masuk arus turun. Kemana? Ke kanan. Kemudian di kawat CD, masuk ke kiri. Bawah. Oke. Di kawat DA, ke kiri. Jadi yang ini adalah F, AB, F, BC, F, C, D, jangan disambung, F, A, D. Nah, pertanyaan berikutnya. Jarak kawat AB ke kawat pertama dengan kawat DC ke kawat pertama. Sama enggak? Jarak kawat AB ke kawat pertama dan kawat DC ke kawat pertama. Sama enggak? Sama. Berarti ini adalah A, AB sama dengan ADC. Arus I1, I2-nya sama enggak? Sama kan? Lalu panjang AB dengan panjang DC sama enggak? Sama. Kalau panjang AB dan panjang DC sama, arusnya sama, jaraknya sama, gayanya sama enggak? Sama. Berarti di sini FAB akan sama dengan
FDC. Arahnya bagaimana? Ya, arahnya beda. Bedanya apa? AB dengan DC arahnya bagaimana? Bedanya bagaimana? Satu naik, satu turun. Berarti apa? Bertolak belakang atau apa? Berlawanan. Jadi ini FAB ini berlawanan arah dengan FDC. Sedangkan FAB dengan FDC sama. Kalau gitu, kalau kita jumlahkan antara FAB ditambah FDC, kira-kira bagaimana hasilnya? Akan sama dengan 0. Nah, berarti ini antara FAB dengan FDC ini saling menghilangkan. Jadi pada kawat ABCD ini enggak dipengaruhi oleh kawat FAB dan FDC untuk posisi ini. Nah, sekarang berikutnya. Jarak kawat AD dan kawat BC ke kawat pertama sama enggak? Sama. Berarti F-nya sama enggak? Beda. Iya, karena jaraknya tidak sama. Berarti F-nya juga akan berbeda. Nah, kalau begitu, maka untuk cari F, A, B, C, D, ini kan saling menghilangkan. Maka tinggal dua gaya nih, yaitu FBC dan FAD. Jadi sama dengan apa? FBC dikurangi dengan FAD. It's so simple. Ya, oke. I1-nya mau berapa derajat? Mau berapa derajat? Berapa ampere? 2 ampere. I2-nya berapa? 6 ampere. Oke. Sekarang jarak AD pergi di sini mau berapa senti? 5 senti. Oke. 5 cm. Kalau gitu Ibu bikin ini 15 cm ya. Supaya gampang. Atau 25 lah. Udah 25. Ini mau berapa berarti? Kira-kira 10 ya? 10 cm. Udah nggak apa-apa. Ya. Oke. Jadi kamu cari nih. FABCD ini sama dengan berapa? Seperti itu. Ini soal nomor berapa? Nomor 4 ya. Hah? Ya, ukuran persegi panjangnya ini adalah 25 kali 10. Berarti L-nya sama dengan 10 cm. Itu. Ya. Satu nomor lagi. Terakhir ya, serius. Nah, sekarang Ibu tidak gambar lingkaran-lingkarannya. Jadi ininya aja Ibu gambar. Ini berarti keluar atau masuk ya? Keluar ya. Nah, kalau ada partikel dengan massa tertentu yang berada atau masuk ke dalam sini. Jadi ada partikel nih. Partikel ini masuk dengan kecepatan tertentu. Dengan kecepatan V. Di dalam induksi magnet. Maka partikel itu akan dibelokkan. Sehingga lintasan yang dibentuk itu sama aja seperti planet berputar, terpengaruh oleh medan gravitasi. Lintasannya itu akan berbentuk apa? Nah, dia akan menempuh lintasan yang berbentuk lingkaran seperti ini. Ya, berbentuk lingkaran. Nah, besar daripada gaya Lorentz yang dialami oleh partikel ini, yang dengan massa tertentu, ya, dengan massa tertentu, dirumuskan F Lorentz-nya sama dengan Q dikalikan V dikalikan B. Di mana Q itu adalah besarnya muatan, V itu adalah kecepatan, dan B-nya adalah induksi magnetnya. Nah, benda bergerak melingkar, berarti dia mengalami gaya apa? Ayo, gerak melingkar pelajaran kelas berapa? Gaya apa? Planet mengalami gaya apa? Supaya dia tidak terlepas daripada lintasannya. Hah? Gaya putarnya itu apa namanya? Yang menuju ke pusat gravitasi, bukan gaya gravitasinya. Gaya, ya memang dari pengaruh gaya gravitasi itu ada gaya lain lagi supaya dia tidak lari dari lintasannya. Itu ada gaya apa? Yang arahnya selalu menuju ke pusat lingkaran. Atau gerak melingkar itu, gerak melingkar. Ada gaya apa? Supaya tidak mental. Aduh, gaya sentripetal. Aduh. Ada yang ingat rumus gaya sentripetal itu apa? Massa kali mv kuadrat dibagi dengan R ya. Nah, ini terjadi keseimbangan.
Jadi di sini besarnya gaya sentripetal itu akan sama dengan besarnya gaya Lorentz. Maka di sini mv kuadrat dibagi dengan R akan sama dengan Q dikalikan V dikalikan B. Apa yang bisa dicoret? V-nya bisa dicoret. Berarti ini mv akan sama dengan Q B R. R-nya Ibu langsung kasih naik ya. Oke, jadi ini rumusnya. Sekarang kalau kita mau cari M, berarti sama dengan apa? Q BR kita bagi dengan V. Kalau mau cari V berarti Q BR dibagi dengan M. Kalau mau cari Q, MV dibagi BR. Kalau mau cari B, MV per QR. Kalau mau cari R, MV per QB. Berarti bisa dijadiin berapa soal tuh? Oke, di soal nomor 5, kamu pilih salah satu, mau cari apa? Apa saja? Oke. Ya udah, V-nya mau berapa? 10 meter per sekon. Induksi magnetnya mau berapa Tesla? 5 Tesla. Kemudian muatannya mau berapa? 2 mikrokolom. Oke. Jari-jari lintasan yang terbentuk berapa? 1 senti. Berapa? 10 cm. Oke, 10 cm. Ya, ditanyakan berarti masanya sama dengan berapa. Oke. Sudah, selesai. Review materi ulangan. Oke, lanjut di sini ya, review materi ulangan. Oke, review materi ulangan. Nah, ya, dari yang paling gampang dulu. Dari yang paling gampang. Oh, kenapa? Oh, iya. Oke ya. Sekarang untuk review materi ulangannya. Halo. Oke. Ada 2 buah muatan. Ini yang paling gampang nih. Pasti bisa. Ini muatannya adalah Q1, muatannya ini adalah Q2. Q1-nya mau berapa? 2 mikrokolom. Q2-nya mau berapa? 4 mikrokolom. Jarak pisah antar kedua muatannya berapa? 10. Oke. 10 cm. Lalu interaksinya kalau ini muatannya sama-sama positif berarti tarik menarik atau tolak menolak? Tolak menolak. Oke. Ya soal nomor 1 nanti seperti ini. Jadi di sini adalah F1, 2, di sini adalah F2, 1. Nah, F1, 2 sama enggak dengan F2, 1? Sama dengan apa? K, Q1, Q2 dibagi dengan R kuadrat. Nilai dari K berapa? 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per kolom kuadrat. Q1, 2, 10 pangkat minus 6 kolom kali 4, 10 pangkat min 6 kolom. Oke. Lalu dibagi dengan R-nya 10 cm, berarti 10 kali 10 pangkat min 2 meter kali 10 kali 10 pangkat min 2 meter ya. Iya tuh ya? Ya. Oke, satuan yang bisa hilang? Meter, meter dengan meter kuadrat. Kolom kuadrat coret dengan kolom dan kolom. Berarti tersisa satuan apa? Newton. Oke, yang atas bawah nggak bisa coret nih. Ayo, kamu yang pilih angka. 2 kali 8, 2 kali 4, 8 kali 9, 72. 10 kali 10, 100. Oke. Kali 10 pangkat, 9 dikurang 6, dikurang 6. Ini kalau min pindah jadi tambah ya. Tambah 2, Newton. Berarti sama dengan 72 per 100 kali berapa? 10 Newton. Coret, coret. Maka sama dengan 7,2 Newton. It's so easy. Sekarang berikutnya lagi. Ada 2 buah muatan. Anggaplah dia itu tarik-menarik. Dengan gaya. Mau berapa? Berapa ratus? 100. Ya, misalnya jadi kedua muatan ini terpisah pada jarak berapa? 10 cm, 10 cm. Kemudian sekarang jarak pisah kedua muatannya Ibu perpanjang.
Ya, diperpanjang. Diperpanjang, diperpendek ya boleh, nggak apa-apa. Misalnya diperpanjang aja, diperpanjang. R-nya menjadi berapa? 100. Oke, 100 cm atau 50? 50 dah, 50. 110. Aku suka sekali dengan 00 toh. 50 cm ya. Jadi ini muatannya tetap ya. Muatannya berarti tetap ini coba diperpanjang. Nah, pertanyaannya sekarang dia itu akan tarik-menarik dengan gaya berapa? F-nya sama dengan berapa? Maka untuk ini berarti ini adalah F1, di sini F2, yang ini adalah R1, yang ini adalah R2. Nah, kita menggunakan apa? F2 itu kan sama dengan apa? K, Q1, Q2 berarti dibagi dengan R2 pangkat 2 kan? Kalau F1 berarti K, Q1, Q2 dibagi dengan R1 pangkat 2. Dari sini kita bandingkan nih, F2 per F1. Sama dengan apa? K, Q1, Q2 dibagi R2 pangkat 2 per K, Q1, Q2 per R1 pangkat 2. Ini akan sama dengan R1 dibagi dengan R2 dipangkatkan 2. Lalu R1-nya berapa? R1 berapa? 10. R2-nya berapa? 50 senti pangkat 2. Berarti ini F2 per F1 sama dengan berapa? 10 dibagi dengan 50 berapa? 1/5 dipangkatkan 2. 1 per 25. Maka untuk cari F2 berarti sama dengan F1 dibagi 25. F1-nya berapa? 100 Newton kan? Dibagi dengan 25. Berarti berapa? 4 Newton. It's so easy. Ya, oke. Hah? Nggak tahu. Pokoknya dipelajari aja ya. Nah, sekarang misalnya ada muatan pertama, ada muatan kedua, ada muatan ketiga. Jadi di sini ada Q1, ada Q2, ada Q3. Q1-nya bilangan kuadrat. Mau berapa? Bilangan kuadrat kok 2? 4 mikrokolom. Oke, Q2-nya bukan bilangan kuadrat. 2 mikrokolom. Q3-nya bilangan kuadrat. 9 mikrokolom. Ya, kalau 9, 2, 5 ya gampang angkanya. Nah, misalnya aja ini jaraknya adalah 100 cm. Lalu kalau F2 sama dengan 0, ya, ditanyakan berapakah F1 sama dengan berapa, lalu F3 sama dengan berapa. Ya, F1 sama dengan berapa, F3 sama dengan berapa. Kuncinya apa? F2 sama dengan 0. Nah, sekarang F2 dengan Q2 dengan Q1 tarik-menarik atau tolak-menolak? Tolak-menolak. Lalu Q1 dengan Q3 tolak-menolak juga. Ya, dengan Q3 tolak-menolak. Kemudian Q2 dengan Q3 tolak-menolak juga. Oke, ya. Jadi yang di sini adalah F12, F13, F23, F21, F31, F32. Kuncinya di sini karena diminta kan F2 sama dengan 0. F2 sama dengan 0. Berarti yang ini positif, yang ini negatif kan? Jadi apa di sini? F21 dikurangi F23 sama dengan 0. Ini pindah jadi F21 sama dengan F23. F21 berarti Q2 kali Q1 dibagi dengan R21 kuadrat kan? Kalau F23 K Q2 Q3 dibagi dengan R23 kuadrat. Apa yang bisa dicoret? K Q2. Berarti sisa Q1 per R21 kuadrat sama dengan Q3 per R23 kuadrat. Maka Q1 dibagi dengan Q3 akan sama dengan R21 dibagi R23 ini dipangkatkan 2. Sekarang ini kan kita nggak tahu nih.
R21-nya berapa? R23-nya berapa? Yang kita tahu adalah jaraknya antara 1 dengan 3. Oke. Nah, kalau begitu, kita harus misalkan. Dimisalkan misalnya jarak antara muatan 1 dengan muatan 3, kamu mau pakai apa? X. Oke, maka muatan 2 dengan muatan 3 sama dengan berapa? 100 cm dikurangi dengan X. Oke. Jadi kita kasih masuk nih di sini. Ini untuk menghilangkan akar, menghilangkan pangkat 2-nya berarti akar ya. Di Q1 per Q3 sama dengan R21 dibagi R23. Oke, berarti akar dari berapa? 4 mikrokolom dibagi dengan 9 mikrokolom sama dengan R21 berapa? X, oke, dibagi dengan 100 cm dikurangi X. Akar dari 4? 2. Akar dari 9 per 3 sama dengan X dibagi dengan 100 cm dikurangi X. Diapain? Kali silang. Oke, jadi di sini berapa? 200 cm dikurangi 2X sama dengan 3X. Pindah sana. 200 cm sama dengan 5X. Maka X sama dengan 40 cm. Kalau X 40 cm berarti di sini berapa? 60. Nah, setelah dapat X-nya barulah kamu mencari F12, F13 ya dicari sama F32 dicari. Ya. Kenapa? Untuk di F1 cari F1 berarti sama dengan apa? F12 ditambah F13. Untuk cari F3 berarti F31 ditambah dengan F32. Berarti kamu harus cari masing-masing ya. Oke, bisa ya? Bisa. It's a easy. Ya enggak lah. Ya kamu tentukan sendiri arahnya. Ibu bikin soal cerita. Kamu harus gambarkan sendiri. Ya, gambarin sendiri. Berapa nomor, Ibu? Hah? Berapa nomor soalnya? 4. Oke, sekarang ini soal persegi panjang nih. Ada Q1. Bentar deh. Oke. Ini ada Q1. Salah lagi. Maksudnya bukan yang ini. Ya, ini. Ini ada Q1. Kemudian ada Q2. Ada Q3. Ada Q4. Jaraknya berapa ya? Enaknya. Ini 8 cm deh ya. Ini jangan 8 setengah mati. Setengah mati sebentar, 16 ya. Bikin ini 16 cm, berarti ini pakai angka berapa? 12 ya. Supaya apa? Diagonalnya bagus ya. 12 cm. Ini Q1, Q2, Q3, Q4. Q1 mau berapa? 2 mikrokolom. Q2 4 mikrokolom. Q3 6 mikrokolom. Oke, Q4 8. Berarti positif semua. Oke. Negatif nih, minus. Oke, berarti di sini negatif. Dan tandanya nggak jelas. Ini negatif. Positif. Negatif juga sini. Ya, oke, negatif di sini positif ya. Oke, sekarang kita lukis gaya-gayanya dulu. Jadi kamu nggak boleh salah lukis ya. Lukis gayanya. Q1 dan Q2. Tarik menarik atau tolak menolak? Tarik menarik. Oke, berarti ini adalah F12, F21. Lalu Q1 dengan Q3. Tolak menolak atau tarik menarik? Tolak menolak. Diagonal ya ini ya. Berarti di sini adalah F3, 1, 3. Ini adalah F31. Kemudian antara 1 dengan 4. Tarik menarik. Oke, ini. Maka yang di sini adalah F14, ini adalah F41. Sekarang kita lukis lagi untuk di Q2 dengan Q3. Tarik menarik atau tolak menolak?
tarik, menarik. Ya. Jadi di sini berarti adalah F23, lalu ini adalah F32. Antara 2 dengan 4. 2, 4. Negatif dengan negatif. Tolak, menolak. Ya. Jadi yang di sini adalah F42, di sini adalah F24. 4 dengan 3. Apa? Tarik, menarik. Oke. Nah, di sini berarti adalah F43, yang di sini adalah F34. Nah, yang dicari nanti adalah F1 berapa, F2 berapa, F3 berapa, lalu F4 sama dengan berapa. Satu anak kerja satu aja, terserah mau F1, F2, F3, F4, nggak perlu empat-empatnya. Ya. Nah, sekarang kamu mau yang di mana? Yang di F1, F2, F3 atau F4? Sama aja sih, di 3, oke. Loh, saya ada 2, ini sama, ya, terserah, udah. Di 3, karena suara pertama adalah 3. Ya, suara pertama 3 berarti ini, yang membentuk sudut itu yang kamu uraikan. Ke sumbu X, dan kemana? Ke sumbu Y, ya. Ke sumbu X dan ke sumbu Y. Oke. Jadi di sini, berarti jadi F, berapa ini? 3, 1X, yang ini adalah F3, 1Y. Nah, sekarang di sumbu X, F3X, itu kan ada 2 gaya. Yaitu 31X dengan 34 kan. Maka ini akan sama dengan F31X dikurangi dengan F34. Kemudian di sumbu Y, F3Y, itu sama dengan apa? Yang satu ke atas, satu ke bawah. F32, Y, F32 aja ya, bukan, enggak pakai Y. F32 dikurangi dengan F31Y. Nah, untuk cari F3-nya, kamu tinggal menggunakan apa? Akar dari F3X kuadrat ditambah dengan F3Y pangkat 2. Udah seperti itu aja. Jadi di tempat lain juga sama. Nanti kamu uraikan dulu ini semuanya. Ya, diuraikan dulu. Jadi harus tahu apakah jumlah, apakah kurang. Tidur lagi itu. Enaknya bobok. Siapa itu namanya? Hah? Oh, Lenovo. Kamu udah mimpi ketemu siapa? Knet Monica. Udah berapa kali kamu tidur loh ya di kelas loh ya. Tuh, gimana caranya kalau begitu? Ya, nanti kamu kerjakan ini. Ini soal nomor 4 ya. Oke, ya 4 nomor aja nanti ulangannya. Oke? Silakan, kamu mau kerja yang mana dulu? Yang nomor 1 kan gampang sekali. Ini gampang, udah dikerjain. Nomor 2 juga gampang, udah. 3 ya, 4 lah, nomor 4. Sekarang coba kamu kerjakan salah satu titiknya aja. Di F1 atau F2 atau F3 atau F4. Ini kan gampangnya kan semuanya kan gampang nih. Karena apa? Ngitungnya F13 kan sama dengan F31. F14 sama dengan F41. Lalu F23 sama dengan F32. Lalu F34 sama dengan F43 ya. Jadi satu kali ngitung ini. Jadi tidak ribet. Nah, kemudian ingat yang X itu kita pakai cos tapi tetanya pakai ini ya. Jadi makanya F31X berarti sama dengan F31 dikalikan dengan cos theta ya. Lalu F31Y berarti sama dengan F31 dikalikan sin theta. Nah, cos theta di sini ini kan berseberangan ya, berseberangan ini berarti dengan ini. Nah, kalau cosnya berarti ini dibagi ini. 16 dibagi 20 berapa? 0,8 ya. Harus tahu itu. Oke, silahkan dikerjakan. Kalau mau kerja, enggak mau kerja ya udah. Ya. Ya. Nah. Ada pertanyaan enggak? Kalau udah ada pertanyaan Ibu sudah stop loh ya videonya ya. Apa?
F13 lah rumusnya kan kaki 1 Q 3 per R kuadrat. Rumusnya kan itu. F13 kan sama dengan F31. Lah R-nya jarak muatan 1 dengan muatan 3 berapa? Iya. Karena 13. 13 masa 12? Masa 16? Masa 1 dengan 3? Diagonal berapa? 12, 16, diagonalnya berapa? 20. Pitagoras. Aduh. Gimana?